Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan sekali hari ini kita semua dapat berkumpul kembali. Kita akan melaksanakan ibadah malam puji dan doa kita. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata kita. Kita duduk dengan tenang. Kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam kami ucapkan kepada Engkau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Atas kesehatan, atas berkat, atas damai sejahtera yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami tidak kekurangan dalam apapun. Kami yakin dan percaya apapun yang akan kami lakukan, yang apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sertai ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini menjadi anugerah yang luar biasa bagi bangsa ini. Bahwa tahun ini kita boleh kembali merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Mari saya ajak segenap saudara-saudari kita boleh bangkit berdiri dan kita naikkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Pusaka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali kita sama-sama nyanyikan kembali lagu ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih Tuhan, anugerah luar biasa Tuhan, bangsa yang indah ini Tuhan. Kami percaya tahun ini kami akan semakin lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami akan melihat perekonomian di bangsa ini akan semakin meningkat Tuhan. Kedamaian, kenyamanan, dan politik yang stabil di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah masuki zaman Elia, di mana kami akan mengalami perubahan, mengalami terobosan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Kami akan masuk dan berkat-berkat Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Inilah zaman Elia. Hey, yeah, yeah, yeah. Semua katakan.
zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Come on. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang, hey, 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 hey. Semua katakan, tampil bersinar, sudah kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita mau kata kembali, inilah zaman Elia, dinyatakanlah firman Tuhan lebih dahsyat lagi. Semua katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Oh, inilah zaman hamba Musa. Inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Kami dengan iman katakan, dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi. Semua katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dan semua, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Tuhan kita, Tuhan ajaib, telah ada dari jauh sebelum hari dan sekarang untuk selama-lamanya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang, hey, di atas awan, hey, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeah, Dia datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeay, haleluya. Haleluya. Tuhan membawa keselamatan kita semua, amin. Amin. Bukan hanya keselamatan tapi juga pembebasan. Kita percaya tahun ini menjadi tahun pembebasan bagi kita semua. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, amin. Luar biasa sekali, katakan, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yeah. Mari saudara kita dengarkan sangkala, saudara, yeah. Dengarlah sangkala yang membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Mari semua katakan dan angkat tangannya. Yeah. Bebaskan tawanan. Semua dengan sorak-sorai katakan, ini tahun
tawanan dilepaskan. Ayo yang sakit dengan iman katakan, yang lumpuh dan yang buta semua katakan, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebas. Lebih dahsyat lagi semua, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Mari pegang bagian yang sakit katakan, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ayo kita katakan, kita sama-sama katakan, sebab ini tahun pembebasan. Lebih semangat lagi, kita akhiri dengan luar biasa. Ini tahun pembebasan. Luar biasa dahsyat. Haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah sekalipun kita ragu akan kebaikan dan juga kuasanya Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam bangsa ini, kita percaya ketika Tuhan berfirman sembuh, sembuh. Yes. Apapun masalahnya, Tuhan bilang selesai, selesai. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Yes, Tuhan. Kita mau nyenangkan hati Tuhan lewat pujian ini. Dan sekali lagi kita kuatkan iman kita dengan kata-kata profetik ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kita mau kata dari awal kembali, apapun yang terjadi, kita tetap yakin dan beriman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan iman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, kami yakin, sembuhlah kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada. Mari kita pegang dada kita, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Kau ada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Kami bangkitkan iman kami dan berkata, Kau berfirman dan sembuh, Kau bersabda Tuhan, dan kami selamat. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil. Oh, bagi Kau Tuhan, oh Kau yang kami percaya.
Saat ini Tuhan kami benar-benar merasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami rasakan kemurahan dan kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan terus ada, menaungi dan hidup dalam kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya mujizat akan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan Mari Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi bangsa ini. Mukjizat terjadi di bangsa ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa bagi bangsa Indonesia, bagi negeri kami Tuhan. Kami ingin Kau lawat Tuhan lebih dahsyat. Oh, bangsa ini dipulihkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Taburi dengan banyak Tuhan, biar bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka. Shalom, selamat malam Jemaat GBK Gloria dimanapun kita berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Belum terlambat untuk saya bisa mengucapkan merdeka, karena kita baru saja melewati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Puji Tuhan, bangsa ini dipelihara sama Tuhan sampai berusia 76 tahun. Kita juga bersyukur sama Tuhan karena Tuhan pelihara hidup kita sampai hari ini. Tuhan berkati setiap kita, Tuhan beri kesehatan untuk kita semua. Dan saya selalu berdoa untuk jemaat semua diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kesetiaan-Mu Tuhan, atas hidup setiap kami Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas setiap hidup kami Bapa. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau 76 tahun bangsa Indonesia berdiri, Engkau yang menyertai juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segera Bapak pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa, merdekakan kami dari pandemi ini Tuhan. Kami selalu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan Tuhan, yang disampaikan Tuhan akan memberkati setiap kita Tuhan. Akan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Saya ambil firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya katakan hari ini kita merdeka. Karena 2 minggu yang lalu kita selama 6 kali ibadah kita bicara tentang senjata rohani. Kita menang dari perang, kita merdeka hari ini. Kita diperlengkapi oleh senjata rohani untuk kita bisa menang melawan penguasa iblis. Kita bisa melawan penghulu-penghulu udara. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu di udara. Dan hari ini kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu kita merdeka hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus bicara ini kepada jemaat di Galatia. Supaya jemaat ini merasakan bahwa betul-betul Tuhan berikan kemerdekaan untuk setiap anak-anaknya. Saya akan kutip kalimatnya. Dalam ayat ini ada 3 kalimat yang saya mau kutip, yang ini sangat memberkati setiap kita, dan inilah kebenaran yang luar biasa. Kutipan pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sadari bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bahwa yang Yesus kerjakan, kematian Yesus di kayu salib, Yesus yang datang ke muka bumi ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya dari orang Kristen. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Jadi ceritanya bangsa Israel sudah pernah mendengar nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa Yesus akan datang. Dia disebut penasihat ajaib, dia adalah Raja Damai, Bapa yang kekal, besar kekuasaannya. Mereka berpikir bahwa sosok Yesus ini yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi lebih daripada itu, saya katakan lebih daripada itu, bukan hanya membebaskan daripada penjajahan fisik, tetapi Yesus datang, Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya dari orang Kristen. Apa itu kemerdekaan sesungguhnya dari orang Kristen? Bebas, kemerdekaan kita bebas merdeka dari yang namanya dosa. Hidup kita diselamatkan. Kita tidak lagi diintimidasi oleh ketakutan. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menjadi Tuhan. Dialah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya dari orang Kristen. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kenapa bangsa Israel berpikir bahwa Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi?
Tapi lebih daripada itu, Yesus datang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan hanya dari situasi dan kondisi, tetapi dari rohani kita menyadari bahwa Yesus menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, memerdekakan kita supaya kita keluar sebagai pemenang-pemenangnya Allah. Haleluya. Ada amin? Yes, amin. Kita mau aminkan ini, bahwa ini adalah sungguh-sungguh kemerdekaannya orang Kristen. Mungkin hari ini situasi sedang tidak enak, ada pandemi, ada penyakit di mana-mana. Situasi boleh modelnya begini, tetapi kemerdekaan kita ada di iman kita, ada di kehidupan setiap kita. Situasi mau bagaimana acak kadutnya, bagaimana situasi boleh berantakan, tetapi iman kita kepada Yesus itu adalah kemerdekaan yang luar biasa daripada orang Kristen. Enggak ketakutan, enggak hidup dalam kecemasan, enggak dirundung ketakutan, enggak dirundung dengan kekhawatiran. Tapi ada pengharapan di dalam Yesus, itulah kemerdekaan sejati orang Kristen. Kutipan kedua dalam Galatia 5 ayat pertama dikatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita ketika ia tergantung di kayu salib. Dan itu sudah dibuatkan jauh-jauh. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mati di kayu salib, dia membebaskan kita, dia memerdekakan kita. Yesaya pasal 53 ayat 4-5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ada amin? Kita mau aminkan ayat ini bahwa Kristus telah memerdekakan kita, bahwa dosa sudah dipatahkan di kayu salib. Kesakitan kita, penyakit kita dipatahkan di kayu salib. Kutuk kita dipatahkan di kayu salib, bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan dan umat-umat kemenangan. Kristus telah memerdekakan kita. Ketika Kristus telah memerdekakan kita, kemerdekaan itu tidak mudah dan tidak bisa direnggut oleh siapapun. Tapi terkadang kita orang Kristen lupa kalau kita adalah umat yang merdeka. Kita lupa kita umat yang merdeka. Kita lupa bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Kita lupa sehingga kita masih berkutat di kehidupan kita. Kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih dihantui oleh kesakitan, kita masih dihantui oleh penderitaan, kita masih dihantui oleh dosa, ketergantungan atas kehidupan yang tidak baik, kebiasaan lama yang tidak baik, kebiasaan buruk. Kita lupa bahwa Kristuslah yang telah dan sudah memerdekakan kita. Kutipan ketiga dikatakan berdirilah teguh. Ini adalah sikap seorang yang merdeka. Berdiri teguh. Kemarin juga kita belajar bahwa perlengkapan senjata rohani kita harus berdiri teguh, kenakan senjata Allah. Kenapa kita berdiri teguh? Kita gak ragu-ragu, kita gak takut, kita gak minder, kita gak rendah diri. Tapi kita berdiri teguh adalah sikap seorang yang merdeka. Sikap seorang yang yakin bahwa Yesus sudah memberikan status kepada kita. Bukan lagi hamba, tapi apa? Anak. Yakin kita, ahli waris, pangerannya Allah. Kita bisa berdiri teguh. Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya, haleluya. Orang yang merdeka berdiri teguh. Jangan takut, tidak mudah diintimidasi, berdiri teguh. Kokoh, tidak goyah. Kenapa? Karena Yesus di pihak kita. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita bukan lagi hamba, tapi kita apa? Anak. Kita adalah anak. Kita punya Bapa di sorga yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, apa itu merdeka? Merdeka berasal dari bahasa Sanskerta. Dari asal katanya mahardika, yang artinya kuat, kaya, makmur, sejahtera. Artinya bebas, tidak terikat. Artinya budak yang dibebaskan, tidak terbelenggu, tidak dikukung, tidak diikat, tapi adalah orang yang bebas, orang yang tidak terikat, orang yang dibebaskan. Dan orang yang bebas disebut marjika.
Kalau orang Belanda dulu bilang marjika, bahwa kita tuh sudah bebas, sudah bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi kita adalah umat-umat pemenang. Nah, apa ciri orang Kristen yang merdeka? Ada 3 yang saya catat pada malam hari ini. Saya tidak banyak-banyak, padahal banyak, tapi 3 saja yang saya catat dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa ciri orang Kristen yang merdeka? Apa ciri orang Kristen yang bebas, tidak terikat, yang sudah merdeka? Ada 3. Yang pertama, ciri orang Kristen yang merdeka yang pertama, tidak diperhamba lagi oleh dosa. Tidak diperhamba lagi oleh kebiasaan buruk atau keinginan daging. Nah, ini dia, bahwa tidak boleh kita dikuasai oleh apapun selain oleh Kristus. Galatia 5 ayat pertama. Tadi kita baca lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Pilihannya kita mau apa tidak. Kalau kita mau orang yang merdeka, kita mesti punya keputusan dalam hidup ini. Saya tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu apa? Dihamba dosa, kebiasaan buruk, diperhamba oleh keinginan daging. Oleh sebab itu orang Kristen harus teguh berdiri, ambil keputusan, saya tidak mau lagi diperhamba oleh apapun. Hidup ini dikuasai murni 100% oleh Kristus. Tidak boleh diperhamba, tidak boleh dikuasai oleh apapun. Maka oleh sebab itu, kenapa orang Kristen tidak boleh merokok? Memang di Alkitab nggak ada dilarang merokok. Dilarang merokok cuma ada di pom bensin. Alkitab itu bukan buku dosa. Alkitab itu buku keselamatan. Alkitab itu adalah Injil yang memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan, hidup penuh dengan keselamatan, hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Alkitab tidak ada ditulis dilarang merokok. Tapi Alkitab menulis, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita merokok, kita akan diperhamba oleh rokok. Kalau kita narkoba, kita akan diperhamba oleh narkoba. Kalau kita main judi, kita akan diperhamba oleh judi. Kalau kita suka cabul, kita akan diperhamba oleh percabulan. Kalau kita suka nonton film porno, kita diperhamba oleh nonton film porno. Banyak orang bilang sama saya, Pak, kalau saya nggak ngerokok itu pala saya sakit. Aduh, ini udah dikuasai. Ini udah diperhamba. Pak, kalau saya nggak narkoba, aduh badan saya sakit semua. Ini namanya sudah diperhamba. Malam hari ini saya mau katakan, orang yang merdeka punya keputusan untuk tidak mau lagi diperhamba. Hari ini saya berkeputusan, saya tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya tidak mau lagi diperhamba, saya mau bebas. Saya mau merdeka. Tidak ada yang menguasai hidup kita selain daripada Kristus Yesus. Haleluya, amin. Roma pasal yang ke-8 ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu kita dimerdekakan oleh Kristus supaya kita tidak lagi beroleh binasa, tapi hidup kekal dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini pastikan kita ambil keputusan. Saya orang yang merdeka. Merdeka gak cuma sekedar di mulut, tapi saya adalah orang yang merdeka. Saya tidak mau dikuasai oleh dosa. Buat apa kita berdoa? Buat apa kita menyembah Tuhan? Buat apa kita melayani Tuhan? Buat apa kita masih baca Alkitab, kita menyembah Tuhan, tapi kita masih hidup dalam dosa? Kadang jatuh dalam dosa itu mungkin manusia jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, ingat, oh saya orang merdeka. Kristus telah memerdekakan saya. Oleh sebab itu saya harus bangkit. Saya harus bangkit kembali. Saya gak boleh dikuasai oleh dosa. Bangkit kembali. Saya harus punya kemenangan. Kalau orang jatuh, bangkit. Nah, jangan jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau jatuh lagi di lubang yang sama, artinya kita hidup dalam dosa. Ini yang tidak boleh. Karena orang yang merdeka tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu seperti sapi yang dikasih
seperti kayak bajak sawah. Kita tidak lagi dikenakan kuk, tapi dibebaskan. Kita tidak lagi diperhamba, tidak lagi dikuasai, kita tidak lagi disetir. Nah ini dia kata yang tepat, tidak lagi disetir oleh dosa. Tapi kita disetir oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menghidupkan setiap kita. Memerdekakan kita di dalam Kristus. Dari hukum dosa, dari hukum maut. Sehingga dosa dan maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang Kristen. Ah ini dia. Luar biasa. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Orang merdeka. Ciri yang pertama, tidak lagi diperhamba oleh dosa, oleh kebiasaan buruk, keinginan daging. Tidak lagi diperhamba oleh apa? Kebiasaan buruk kita. Apa kebiasaan buruk kita? Egoisnya kita. Kita gak mau lagi diperhamba itu. Kalau misalnya disalib, wah maunya marah. Wah awas ya. Itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang Kristen yang merdeka. Itu orang Kristen yang masih dikuasai oleh kebiasaan buruk. Amarah, keinginan daging. Kalau disalib, naik motor, naik mobil disalib, waduh maunya nyalip, maunya berantem. Kalau udah berantem, udah pukul orang, masuk ke pidana hukum, pusing kepala. Coba, sebelum masuk ke pidana hukum, sebelum masuk ke pengadilan, saya kasih tahu dulu sekarang malam hari ini. Gak usah berantem-berantem, gak usah emosi-emosi. Kadang-kadang orang Kristen diujinya bukan di gereja, tapi di jalanan. Hati-hati, bagaimana kita menguasai diri kita. Orang yang merdeka, orang yang tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan buruk, yang tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging, punya buah roh dalam hidupnya. Ada kesabaran, ada pengendalian diri, ada kasih di hatinya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Yohanes 8 ayat 32, ayat 34 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, garis bawahi. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, dia bisa di luar rumah. Biar dia bisa di mana saja, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita masuk di dalam rumah Bapa. Ada amin? Ini adalah bukti orang yang merdeka. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan buruk, keinginan daging. Maunya marah-marah terus. Istrinya salah, marah. Istrinya salah dikit, marah. Kucingnya gak salah aja kita marah kadang-kadang. Anjing kita gak salah kita marah kadang-kadang. Pelihara ikan dimarah-marahin, padahal ikannya gak salah. Anak kita juga dimarah-marahin, padahal anak gak salah. Oleh sebab itu, itulah ciri orang Kristen yang masih dikukung oleh kebiasaan buruk, masih diperhamba oleh keinginan daging. Hei, kita ini orang merdeka, anak-anak Tuhan yang merdeka. Kita harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ciri yang kedua, tidak terikat oleh intimidasi iblis, ketakutan dan kekhawatiran. Ciri yang kedua, ciri orang Kristen yang merdeka yang kedua, tidak terikat oleh intimidasi iblis, ketakutan dan kekhawatiran. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Bukan roh ketakutan, bukan roh yang membuat kita khawatir, bukan roh yang terintimidasi oleh iblis. Percaya ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, Allah akan membenarkan kita. Untuk setiap kita yang mau minta ampun sama Tuhan, akui pelanggaran kita, akui kesalahan kita, maka Allah yang luar biasa akan membenarkan hidup kita. Minggu kemarin saya katakan, kita gak bisa bertobat dari kekuatan kita sendiri. Kita punya dosa, kita rokok. Banyak orang Kristen yang udah merokok, kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan film porno. Bilang begini, saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Kita janji berdasarkan kekuatan kita. Oleh sebab itu kenapa suka gagal lagi? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau katakan, jangan berdasar kekuatan kita. Kalau kita mau bertobat, kita tidak mau terintimidasi iblis, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akui Tuhan kelemahan saya. Saya suka rokok Tuhan, saya suka narkoba, saya suka main judi, saya suka main perempuan, saya suka
Percabulan, saya suka nonton film porno. Akui itu kepada Tuhan. Tuhan bantu aku untuk aku bisa menang melawan itu semua. Nah itu baru kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menang terhadap masalah itu. Sehingga kita tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Bagaimana kita mau melayani istri? Bagaimana kita mau melayani anak-anak sedangkan kita diintimidasi oleh iblis? Kamu baru buat dosa. Tadi aja di mobil marah-marah. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Bagaimana kita mau berkhotbah? Oleh sebab itu kita harus menang. Tidak terikat oleh intimidasi iblis. Tidak terikat oleh ketakutan. Tidak terikat oleh kekhawatiran. Orang Kristen yang merdeka tidak terikat oleh ketakutan. Tidak terikat oleh kekhawatiran. Roma pasal yang ke-8 ayat 15, 16 sampai ke-18 dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Garis bawah ayat yang ke-18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita boleh hari ini berpikir bahwa pandemi di mana-mana. Saya khawatir, saya nggak ada kerja, saya nggak ada uang. Kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi pastikan bahwa tidak ada roh kekhawatiran dan ketakutan yang menyelimuti hidup kita. Percaya bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita punya roh ketakutan dan kekhawatiran. Bahwa saya sering mengatakan ini di ibadah kematian, ibadah penghiburan. Kalau orang Kristen kematiannya dijamin sama Tuhan, kita yang paling kita takutkan kalau kita mati mau kemana? Kalau kematian orang Kristen dijamin sama Tuhan, apalagi hidup orang Kristen pasti dijamin sama Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita khawatir, jangan kita takut. Orang yang merdeka tidak terintimidasi oleh iblis. Orang yang merdeka tidak terikat oleh ketakutan. Orang yang merdeka tidak terikat oleh kekhawatiran. Hidupnya dipenuhi dengan janji-janji Allah. Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan menopang, menggendong engkau. Dan Tuhan memberikan kemenangan untuk setiap kita. Itu janji Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita memegang janji itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan khawatir, jangan takut, jangan diintimidasi oleh iblis. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan penghulu-penghulu di udara, melawan intimidasi iblis. Dalam nama Yesus kita kalahkan iblis. Dalam nama Yesus kita kalahkan setan. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang membawa kita kepada kemerdekaan yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri orang Kristen yang merdeka adalah merdeka untuk hidup yang lebih baik. Merdeka untuk hidup yang lebih baik. Galatia 5 ayat ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Garis bawahi, bukan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Bebas, tapi bebas bertanggung jawab. Kita harus punya kebenaran, kita harus pegang firman Tuhan. Bebas, kemerdekaan bukan dipakai untuk berbuat dosa. Kerjakanlah keselamatan kita dengan apa? Takut dan gentar. Hargai keselamatan itu. Hormati kemerdekaan yang Tuhan kasih. Karena kita merdeka, Yesus bayar kita lunas dengan tubuh dan darahnya. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan hidupnya, pengorbanan di kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan setiap kita, membuat kita dalam kemenangan, supaya kita bisa melayani seorang yang lain oleh kasih. Orang yang merdeka adalah orang yang mau melayani dengan kasih. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya. Tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dengan kasih kepada Allah,
Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Simple. Kalau kita orang yang merdeka, malam hari ini setelah ibadah, kalau orang yang merdeka, mulai kasihilah Tuhan. Saya tantang kita untuk kita mulai berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Maka Tuhan akan menuntun jalan setiap orang percaya. Lalu kasihilah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita. Kasihilah mereka. Karena untuk mengisi kemerdekaan, bukan untuk mengisinya dalam dosa. Karena bebas, bebas, Tuhan sudah mati di kayu salib. Saya dosa lagi, ntar saya minta ampun lagi. Dosa lagi, saya minta ampun lagi. Itu namanya ngeledek Tuhan. Nggak boleh begitu. Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dan kita jaga hidup kita, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Kita tidak boleh hidup dalam dosa, tapi kita harus hidup. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang yang merdeka, kita mengasihi orang lain. Mengasihi orang yang lebih lemah daripada kita. Mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Itu adalah hukum yang utama dan yang terutama untuk kehidupan orang percaya. Ada 3 ciri yang saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, ciri orang Kristen yang merdeka tidak diperhamba oleh dosa, kebiasaan buruk dan keinginan daging. Yang kedua, ciri orang Kristen yang merdeka tidak terikat oleh intimidasi iblis, tidak terikat oleh ketakutan, tidak terikat oleh kekhawatiran. Dan yang ketiga, ciri orang Kristen yang merdeka adalah untuk hidup yang lebih baik. Hidup diberkati Tuhan. Kita mau apa-apa jangan khawatir. Mau bisnis jangan takut. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita punya Yesus. Ketika kita berdoa, Tuhan saya mau bisnis A, saya mau bisnis B, jangan takut, bawa kepada Tuhan. Kita pasti bisa untuk melakukan hal itu. Ada amin? Kita mau kemana-mana, jangan khawatir, jangan takut. Dalam nama Yesus, Tuhan pimpin saya. Saya harus kerja Tuhan, saya gak bisa di rumah aja, saya mesti kerja Tuhan. Di pandemi seperti ini saya mesti kerja. Kalau kita anak dalam Tuhan, merdeka dalam Tuhan, kita bisa bekerja dengan baik. Kita patuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kita semua sehat dan kita semua bisa memberkati orang lain. Ciri-ciri orang Kristen yang sehat, yang merdeka adalah kita mau melayanilah seorang yang lain dengan kasih. Menggunakan masker, itu adalah salah satu bukti nyata kita mau melayani seorang yang lain dengan kasih. Kita tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Dengan kita divaksin juga, kita belajar melayani orang lain. Ketika kita divaksin, kita juga belajar untuk bermanfaat untuk pada orang lain, supaya kita tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Itu adalah orang Kristen yang merdeka. Dia hidupnya berguna, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita semua hidup lebih baik. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Dan kami percaya, saya percaya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah di kehidupan setiap orang percaya. Setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang yang berbahagia karena kami semua dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami mau mengisi kemerdekaan kami Tuhan, dengan tidak lagi diperhamba oleh dosa, dengan tidak lagi terikat oleh intimidasi iblis, tidak lagi terikat oleh ketakutan, kekhawatiran. Dan kami mau hidup yang lebih baik, hidup yang melayani, hidup bukan hidup bebas untuk berdosa, tapi hidup bebas untuk melayani Tuhan. Hidup bebas untuk menyanjung Engkau Tuhan. Hidup bebas untuk melayani, mau berbuat yang baik dan terbaik untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kemerdekaan bangsa ini yang ke-76 juga memerdekakan kami dari pandemi ini Tuhan. Bangsa Indonesia akan terbebas dari pandemi ini Tuhan. Kau yang pulihkan bangsa Indonesia. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami orang Kristen bergandeng tangan. Kami mau berdoa untuk Indonesia yang lebih baik Tuhan. Untuk Indonesia yang diberkati Tuhan. Untuk Indonesia yang berdiri teguh. Indonesia Raya yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun, memberkati setiap kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami di rumah, di keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan di dalam Engkau, kami berhasil, kami beruntung, kami diberkati Tuhan. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat pada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Sampai jumpa lagi.